Aku melihatnya wah, dia emang mungkin merasa cukup kali ya. Bagaimana Mas Ferry ini menyikapi tahun baru dan usaha baru, punya planning liburan tahun baru, kemarin mau ngomong seperti apa nih kalian berdua? Iya, jadi alhamdulillah menutup 2022 tadinya mau ke Jepang sama Vera, tapi karena waktu itu Vera belum dapat izin, akhirnya Atala tiba-tiba ada wacana dia mau ke Hong Kong. Kita udah beli tiket ke Hong Kong, Vera sama Atala malah ke Jepang. Ya begitulah, jadi bingung. Ini mau dibahas habis ini, tapi alhamdulillah bisa liburan sama mama papaku karena udah lama aku nggak ngajak mereka, sama Fania, sama keponakan. Mudah-mudahan nanti Atala bisa bagi ya antara Hong Kong dengan Jepang, kan deket ya. Sebelahnya si Anis. Tapi gimana, menyayangkan nggak kan? Kemarin udah seneng banget tuh, akhirnya Iya. gantian gitu liburannya kan. Ya itulah miscommunication ya, karena kemarin Vera tuh saking sibuknya dia tidak membalas WA, jadi aku pikir nggak jadi. Karena aku pikir nggak jadi, mungkin Vera nggak enak kali ngomong gitu. Terus Atala lah nelpon, udah mama masa kita nggak jadi liburan? Akhirnya aku langsung lah beli lewat salah satu travel. Ya udah main beli aja gitu. Tiba-tiba di saat yang sama Vera bilang, "Ma, kita jadi ke Jepang." Hah, udah beli dan nggak bisa dikembaliin. Karena ada hubungannya dengan ini kan, syutingnya kakak juga Iya, kan. Dia jadi lagi ya. stripping, terus dia harus izin juga, jadi harus menyesuaikan semuanya. Jadi ya ada miss sedikit di situ, cuma ya sudahlah, akhirnya aku udah beli tiket, ya harus beli hotelnya juga. Ya sudah, akhirnya ya nggak tahu nih gimana nya habis ini mau membahasnya masalah nih. Tapi berat nggak kan? Maksudnya kemarin kan udah sama papa, sekarang gantian tahun ini sama mama gitu, tapi nggak Nah itu selesai. missnya di situ. Jadi kakak marah juga sih sama aku. Maaf ya kakak Cheryl, saking yang namanya punya dua anak ya. Yang satu Atala tuh orangnya tuh, udah mama kalau kita nanti ngomong kakak takutnya nggak jadi, misalkan kayak gitu. Jadi udah deh, mama beli aja. Nggak taunya pas udah beli, Cheryl masuk WhatsApp-nya, "Ma, kita jadi ya." Hah, gimana? Ya udah. Akhirnya begitulah. Terus sempat marah katanya. Ngambek sih, Vero ngambek, dan aku udah minta maaf juga. Mungkin karena ibu panik ya, jadi yang satu, nih anak kedua nyuruhnya beli Hong Kong, sementara yang satu lagi berupaya minta izin. Udah beli tiket yang Hong Kong, izinnya keluar. Ya udah deh, salah semua, tapi ya sudah, udah gimana. Bagaimana ini dalam bentuk anak-anak memberikan suatu kebahagiaan yang memang dibagi gitu, bagian papa dan bagian mama juga, karena kemarin Vero sempat bilang ini adalah rezeki yang saya dapat, saya harus membahagiakan mama sama papa dan keluarga. Gimana nih Kak? Apakah memang anak-anak seperti itukah yang akhir tahun dapat rezeki yang sebetulnya dan akhirnya dibagi ke keluarga? Ya kalau Vero alhamdulillah memang orangnya memang sangat generous ya, sama keluarga, sama teman-temannya, sahabat juga orangnya sangat generous. Cuma ya aku sih menyesalkan tahu gitu aku nungguin aja gitu ya izin dari Vero keluar, ngapain aku beli tiket ke Hong Kong, akhirnya kan aku jadi pisah sama Vero. Tapi ya itulah, sementara Atala ini, jadi aku agak nikmatnya ya sudah, mungkin tahun ini belum bisa sama-sama. Ya insya Allah nanti kan umroh, aku bilang sama kakak umroh aja bareng, karena kan umroh buat kakak belum pernah ya. Insya Allah dia bisa umroh nanti di bulan Maret ya. Insya Allah. Karena dia kan katanya kalau syutingnya selesai dia bisa umroh, jadi kan bareng ya. Atala, Vero, aku, Fania, dan Abi sama Mami Nur. Insya Allah. Insya Allah Maret. Nah ini gimana? 2023 ditutup dengan manis tahun baru. Mungkanya 2022 buat kalian luar biasa sekali ya. Ya alhamdulillah. Gimana Sangat pas alhamdulillah. gimana menyikapi tahun 2022 Pertama 2022 Abi mau masuk politik yang tadinya nggak mau. Terus alhamdulillah nanti insya Allah ada stripping. Jadi Insya memang Allah. kita nih Stripping dan insya Allah syuting film dimulai di bulan, ada beberapa judul, tapi film ya, di bulan Januari sih rencananya. Januari Februari. Jadi 2022 banyak sekali keberkahan buat kita ya. Dan plus 2022 kemarin ditutup juga dengan kedukaan ya. Keponakan kita berdua pulang
rahmatullah. Jadi ya membuat satu suasana yang ya ada kesedihan, tapi kita yakinin kakak saya juga bahwa kita semua sayang sama ponakan kita, tapi Allah lebih sayang. Karena mimpi 2022 itu pencapaian Mbak Pena sendiri apa sih yang lain tadi selain pasti ada tangan sukanya gitu. Gimana Mbak Pena? Ketika mimpi Mbak Pena yang terwujud di 2022 ada planning apa sih Mbak? Sebenarnya kita udah nggak ada planning ya. Aku planningnya adalah bagaimana Abi itu bisa produktif kembali di apapun sektornya ya, sektor entertainment. Kemudian ada tawaran tiba-tiba di parpol yang tadinya dia nggak mau, dia alergi politik. Akhirnya aku kasih sosialisasi bahwa ya ini waktunya Ferry Irawan untuk bisa menjawab tantangan di bidang yang baru. Akhirnya dia mau, dan aku tahu dia itu orangnya sebenarnya pinter, cuma nggak pernah berani aja di jalur politik. Aslinya sih kalau public speaking oke, kan aku yang paling tahu nih sekarang kelebihan dan kekurangan. Makanya aku bilang sama Abi, sayang kalau kesempatan dalam dua kali dan nggak mungkin berharap dari entertainment terus. Jadi kalau ada kesempatan di partai politik, dia kan juga dulu orang organisasi, kenapa enggak mengembangkan diri? Ya aku support dia lah. Dikasih pandangan yang berbeda mengenai politik. Karena kan dulu saya agak sedikit idealis gitu kan. Gitu. Jadi sekarang ya sudah mencoba sesuatu yang baru tapi dengan ilmu yang sudah saya pelajari. Itu adalah mimpi yang dikejar di tahun 2024 juga. Insya Allah. Jadi pokoknya kita sekarang apapun kita selalu dalam melangkah, dalam bekerja selalu izin dulu, sholat istiqamah dulu, minta petunjuk yang terbaik dari Allah. Mbak Pena, target mungkin 22 yang belum tercapai di 22 akan di 23 sendiri seperti apa? Ya sebenarnya di usia aku yang 50 tahun ya alhamdulillah tuh semuanya tuh sudah dikasih sama Allah. Anak perempuan, akhirnya aku bersuami lagi yang dulunya jomblo, terus kemudian tiba-tiba ada satu parpol yang membuat aku semangat lagi untuk menjadi politician gitu. Jadi itulah berkah gitu. Di saat aku udah ngerasa mau ditayar gitu ya, udahlah jadi istri aja gitu. Tiba-tiba tawaran dari mana-mana datang. Jadi aku meyakini kalau kita niatnya baik menikah, bukan karena melihat dia siapa, ya Allah memberikan bonus banyak, pekerjaan, kemudian kesempatan yang nggak pernah kita pikirin ya, berdua bisa nyalek lagi gitu. Dan Abi dapat, menurut aku sih dapilnya oke ya, karena itu kan your childhood di situ kan. Tempat dari masa kecil sampai ibu remaja sampai dewasa tuh memang DKI berapa? insya Allah dapil lah. Jadi memang besarnya di daerah Pancoran, insya Allah saya kembali lagi ke daerah sini. Dan sering kan Adi ke pasar nih sama aku, kita nggak nyangka ke pasar, sangkain mau ini ya sosialisasi, nggak taunya kita dapat tawaran dan itu dapilnya Abi. Jadi sekarang di pasar udah kayak ini ya, Udah kayak Jumpa fans ya. Jumpa fans. Jadi kalau ke pasar tuh gini, tukang tahu, tukang tempe ya. Artinya aku sama Abi hidup dengan sederhana, ternyata yang Allah kasih itu di atas ekspektasi kita ya. Jadi udah nggak ada permintaan lagi. Target momongan udah masih ada apa udah? dia berjalan aja. Udah aja. tahun Udah. depan 51 loh. Nggak ada permintaan. Mbak Pena katanya mau honeymoon lagi nih. Nah, Honeymoon. honeymoon. Ya, Tiap hari honeymoon. Ya kan? Ke pasar sekarang kayak sih, honeymoon. sekarang sih lebih ke keluarga lah. Jadi liburan bersama keluarga. Karena tidurnya masih bertiga ya. Iya. Jadi mau kembali ke Bentar ya, sekalian umroh. Iya. Insya Allah. Berarti doa di umroh untuk dapat momongan ya? Insya Allah, tetap sih, tapi sedikit sih. Jadi kita semuanya sekarang insya Allah ya lillahi ta'ala aja. Apa yang dikasih Allah kita yakin itu yang terbaik untuk kita. Ini pengen banget atau juga sedikit atau gimana sih? Oh enggak, jadi kita udah enggak, maksudnya gini, ya sudah kalau memang rezeki ya kita aminkan. Kalau memang enggak juga kan udah ada 3 kan, ya udah kita jalani. Yang penting sekarang bagaimana kita bisa tetap happy dalam hal ibadah nomor 1. Jadi kita enggak lagi yang kita hidup sehidup semati enggak, sehidup sesudahnya. Tapi nggak mau sampai bayi tabung mungkin Oh ya atau enggak. Enggak. Ini mau ke dapil lagi malahan. Jadi alhamdulillah sekarang ke dapil ada yang nyetirin. Kalau dulu kan ke dapil sendiri, sekarang ada yang nemenin. Karena kita
ternyata komitmennya aku nemenin Abi sosialisasi, begitupun sebaliknya, jadi nggak sendiri-sendiri ya. Insya Allah. Tapi takut jadi sibuk gak sih? Melihat sosok Ferel yang semakin matang, ada mulai melindungi seperti itu nggak sih? Kalau aku selalu doa, pokoknya Ferel insya Allah nih dalam doa aku dapat sebentar lagi lah, insya Allah dapat jodoh yang soleha, yang cantik lahir batinnya, yang baik, yang bisa mendekatkan keluarga, yang benar-benar jadi salah satu pintu surganya Ferel juga sebagai suami ya. Aku doain. Sebentar lagi berarti Ya kan doa aku, insya Allah doa ibu dijabah, insya Allah. Ferel kan adalah anak yang mandiri dan kerja keras juga gitu ya. Ketika banyaknya gerakan terhadap Ferel, seperti Rosita juga bilang bahwa ya jangan banyak diomongin. Sebagai ibu agak merasa tersakiti nggak sih dengan anaknya diperlakukan seperti itu. Terus juga banyak ada fans yang tiba-tiba menyatu di rumahnya, orang-orang yang tidak dikenal. Sebagai ibu itu seperti apa sih Pak? Rasa kekhawatirannya masih ada yang kuat untuk Ferel itu seperti apa? Ya kalau Ferel alhamdulillahnya sekarang sudah 26 tahun, sudah matang karena kan dia lumayan ya, hampir 8 tahun kerja ya, jadi dia mandiri banget. Dan aku yakin gitu ya, gosip-gosip atau apapun itu adalah hal yang sangat wajar. Karena jangankan Ferel, aku nih udah pernah merasakan profesi jadi politisi, jadi artis juga. Pada saat memang kita ada weakness itu bisa jadi sesuatu yang besar karena itu resiko. Tapi sekali lagi ya harus sabar. Jadi kalau ada gosip, ada apa, kalau dia mentalnya nggak kuat, ya dia malah tidak produktif. Dia akan menjadi orang yang kayak loser gitu. Nah, alhamdulillah Ferel tuh jiwa underdognya tinggi ya. Di saat dia banyak di underestimate, di kriminalisasi lah image-nya dan lain sebagainya, dia cuma ngomong paling, "Ma, aku masa digini-gini," tapi dia nggak yang gimana gitu. Tapi aku udah ngerti, makanya sebagai ibu aku selalu bilang, "Kak, apalagi nanti menjadi politisi kan ya, mau nyalek." ini sama nih ibu sama anak, dua-duanya turun. Itu Beda dapil, jadi beda partai juga. beda partai, beda dapil. Jadi itu yang aku bilang, ini akan ombaknya akan lebih besar karena dia bukan hanya entertainer, akan menjadi politisi. Siap nggak pertama meninggalkan atribut dia, stylenya dia, karena jadi wakil rakyat kan harus beda, nggak mungkin kayak sekarang. Itu lebih penting karena kalau yang udah lalu-lalu gosip dia A, I, U, E, O, bagi aku akhirnya kan lewat juga. Makanya harus berkarya terus. Mbak, untuk pilihan Ferel ke terjun ke dunia politik itu dorongan dari mamanya atau memang ingin Ferel? Sebenarnya yang pasti dia memang sudah punya apa ya, image ya, bahwa waktu itu kan saya ingat 10 tahun yang lalu pertama kali aku nyalek tuh aku bawa Ferel Akala tuh masih kecil ke dapil. Dia malah nanya, "Aku sekolah jelek ya kalau di desa," gitu. Jadi dia udah ada ketertarikan. Cuma tahun 2024 dia nyalek, dia nggak pakai ngomong sih. Tapi aku melihatnya wah, dia emang mungkin merasa cukup kali ya di dunia entertainment. Mungkin dia punya idealisme yang ingin dia salurkan melalui politik, menjadi politisi praktis. Jadi buat aku ya why not, yang penting Ferel kuat mental karena nanti ombaknya akan tinggi, fitnahan, hujatan, ya itu harus kuat banget, mungkin 3 kali lipat lebih kuat daripada sekarang. Gimana mungkin waktu itu ceritanya waktu bilang mau Yang bilang malah asistennya ya. Jadi dia belum sempat ngomong. Abi yang ngomong waktu Oh Abi ya. karena dia cerita kan. Gimana ceritanya? Waktu itu dia bilang ya aku kayaknya maju nih di 2024 itu udah prepare. Gimana Kak? Dari Lampung oh dengan partai A gitu. beda partai tapi Ya? beda partai Beda Beda. partai. nah sempet tanya nggak kenapa pengen atau gimana? Ya mungkin tadi yang dijelaskan Mbak Fen aja punya satu passion dan mungkin punya ketertarikan terhadap masyarakat luas, terutama yang mungkin di pelosok-pelosok yang ingin dia bantu tapi dengan cara seperti itu. Aku belum ada diskusi sama Mbak Vena sendiri. Tapi aku tahu memang dari dulu Ferel pengen jadi diplomat itu iya. Karena dia kan memang orangnya pinter ya dari dulu. Jadi dia memang pengen jadi diplomat, pengen jadi duta besar. Nah sekarang kalau jadi DPR aku rasa sih wajar. Cuma aku bilang coba tolong S1-nya selesaikan dulu dan dia akhirnya katanya mau nyelesain. Mbak agak sayang Mbak dengan punya anak yang terkenal tiba-tiba harus terjun
terjun ke dunia politik gitu. Tidak disayangkan gitu dengan karirnya masih bagus-bagus berhasil. Memang Mbak Vena tuh yang memperbolehkan atau ya sudah gitu. Ada larangan juga. Kalau anak umur segitu mana bisa dilarang? Tiba-tiba dia punya keputusan itu, aku pasti harus support, pasti harus doain. Karena buat aku, tapi bagus juga. Dulu aku juga begitu, masih kepake di dunia entertainment, tapi aku langsung ganti profesi. Langsung aku tinggalin, langsung masuk politik. Usia aku 37 tahun gitu. Jadi buat aku nggak apa-apa sih. Yang paling penting mental. Dan kalau knowledge menjadi politisi itu kan bisa dipelajari. Yang paling penting ya bisa public speaking, orangnya idealisme, jujur, ya. Carol punya itu semua lah. Dan aku yakin kalau dia nanti menyelesaikan S1 itu lebih sempurna lagi karena dia aslinya pintar. Jadi sayang kalau otaknya nggak dipakai. Mbak nggak melihat terlalu muda si Carol untuk terjun di dunia Sekarang di DPR banyak banget yang lagi muda. Banyak banget. Kemarin malahan periode aku tuh ada yang umurnya 20, nggak sampai 25 tahun, aku lupa ya siapa namanya. Jadi buat aku keren sih. Justru Carol itu sekarang idola, dia memberikan satu image bahwa menjadi politisi itu keren. Ya tinggal tergantung visi-visinya dan ideologinya. Aku mau bilang ideologinya nggak boleh memperkaya diri sendiri ya. Ideologinya kalau kamu ngerasa udah istilahnya financially udah oke di dunia keartisan, ya udah ngabdi aja. Itu yang aku selalu bilang. melihat secara mental udah siap. Dia orangnya memang idealis. Mudah-mudahan siap. Tapi ada kekhawatiran nggak kan maju terjun ke dunia politik? Aku mau nanya dulu boleh? Sebentar Kak, gue belum nanya soalnya. Oh ya, Mbak Ven, ini kan perihal kemarin sempat ada kabar mengejutkan ya dari Mas Farel ya. Perihal kemarin itu ada perempuan yang masuk ke rumahnya, Iya. itu tanggapan sebagai orang tua khawatir nggak sih seperti apa? Itulah ya, rumahnya kan di townhouse ya. Jadi memang security di daerah rumahnya itu mungkin yang harus di lagi karena kan rumahnya tuh rumah untuk dipakai syuting juga kan. Jadi nggak mungkin digebokin juga kan. Jadi siapapun bisa masuk. Tapi alhamdulillah kan ada CCTV itu satu. Kedua, staffnya dia banyak. Ya paling penting Carol udah aware lah, jadi adanya orang stranger masuk ya jangan sampai kamarnya dia terbuka juga karena tadi juga. pagi saya baru ke rumahnya Carol juga nganterin baju yang dipakai hari ini. Udah beda. Kalau dulu kan pintu semua kan terbuka, kalau sekarang udah dikunci. Udah. Jadi memang mungkin itu salah satunya yang sekarang udah ada perbedaannya ya. Dari yang terbuka sekarang udah. Kan kabarnya tuh wanita di sini mengaku-ngaku nih bilang bahwa mohon maaf sebelumnya mengandung anak Farel, terus ini tanggapan sebagai orang tua nih. Mbak Melinda. Ya yang pasti itulah kan dulu kan fans kita juga macam-macam kan, ada yang kirim surat isinya rambut. Jadi kalau sekarang ketika sama kakak yang paling penting pertama jangan lupa sholat karena kan sebanyak-banyaknya juga kalau kita nggak minta perlindungan sama Allah juga pasti ada aja. Jadi ya mudah-mudahan ini terakhir kalinya. Bagaimana kalau memberikan nasihat atau warning terhadap anak-anaknya seperti apa sih Mbak dalam arti mereka pasti ada sisi yang namanya sedih dan bagaimana sendiri itu seperti apa? Punya treatment khusus nggak ke relasi anak? Kalau ke anak-anak aku yang udah mandiri banget, terutama Carol yang udah punya rumah sendiri dan kesibukannya sejibun ya. Jadi kalau aku kangen banget dan aku ingin memberikan nasihat terhadap satu topik, aku harus datang. Ya nunggu dulu, kayak kita nggak khusus untuk nasehatin. Nanti pas ada waktu-waktu luang, dia ngomong sendiri. Nah, tapi yang paling momentum yang paling bagus sih liburan. Makanya aku menyayangkan banget kenapa kita jadi beda jalur. Jadi ketika karena di liburan itu aku ngerasain banget bisa ngobrol sama Vero tuh yang lama. Kalau di Jakarta ini dia tuh waduh Kesibukan masing-masing. sibuknya nggak putus-putus ya. Jadi kita mau ngomong sama dia aja ini syuting ini. Sebenarnya kita kalau udah malam udah ngantuk ya. Jadi Malu masih muda kan yang sudah dengan jadi hanya liburan lah ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu deh. Bisa langsung cepet menerima nggak sih Mbak bahkan ketika Carol atau tadi nasihati mungkin sosok orang tuh yang keras atau cara masuknya itu seperti apa dengan harus mendekat anak-anak yang udah dewasa? Ya sekarang caranya harus memberikan ya kayak Abi gini lah. Makanya dia CS. banyak kasih tahu Mbak Vena sekarang. Karena kan Karena treatmentnya terlalu beda kan? Nah, karena kan kalau misalnya Mbak Vena kan belum ngerti bagaimana men-treat anak-anak seumur itu. Terus aku bilang kalau begini loh, karena kan ada anak laki.
tahu how to handle anak laki itu tahu banget, karena semakin kita bisa lihat kamu nggak bisa, karena mereka udah bukan anak kecil lagi. Satu, mereka semua udah usia matang juga untuk dalam hal perkawinan. Kan kedua, mereka udah boleh dibilang sukses dalam karirnya. Jadi memang nggak bisa ya kita menurut mereka seperti anak remaja atau anak kecil. Jadi harus seperti sahabat. Salah satunya mungkin kemarin Ferrell yang nggak nurut dibilang stop untuk boxing, akhirnya tulang bahunya bergeser. Itu juga salah satu yang akhirnya mungkin dia kapok karena nggak dengerin omongan mama misalnya. Ya itu, tapi dia waktu pertandingan itu sebenarnya dia eye to eye, yang biasanya nggak pernah eye to eye, dia sebenarnya minta pertolongan, dia udah kesakitan sebenarnya di ronde ketiga, dan aku udah ngeliat, udahlah, ditanya ke Atala itu MC-nya si Raffi ya, gimana Atala, lanjut, kata Atala, udah langsung kena lah. Padahal sebenarnya di ronde ketiga Vero tuh udah cukup menang, banyak jab yang masuk, dan kalau ditambahin lagi pasti ya sakit, ya itulah yang harus nurut dan